Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 Kau Rogers akan menyampaikan materi kode etik psikologi dari pasal 28 Sampai 36. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi kelompok kami. Di video ini kita akan membuat pembahasan yang akan sangat jelas dan mudah dimengerti. Harapannya teman-teman bisa lebih mengerti akan kode etik psikologi. Dan kalau ada pertanyaan boleh banget nanti disampaikan di sesi diskusi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Pose with the fans. Dalam pasal 28 mengatur bahwa psikolog harus bertanggung jawab atas semua pernyataan publik yang mereka sampaikan di media sosial, wawancara, brosur, seminar, maupun publikasi ilmiah, dengan memastikan informasi yang diberikan selalu akurat, jujur, dan tidak menyesatkan. Nah, psikolog wajib menyampaikan informasi berdasarkan dasar ilmiah, menggunakan kualifikasi yang benar sesuai gelar dan izin yang dimiliki, serta tidak membuat klaim palsu atau janji pasti mengenai hasil layanan psikologis. Intinya, seluruh komunikasi publik psikolog harus dapat dipertanggungjawabkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas profesi. Pasal 29 menegaskan bahwa meskipun psikolog boleh bekerja sama dengan pihak lain seperti admin media sosial dan tim marketing atau media massa, dalam penyampaian informasi, tanggung jawab penuh atas isi pernyataan tetap berada pada psikolog. Psikolog wajib memeriksa dan memastikan informasi tidak menyesatkan, mencegah pihak lain membuat narasi yang keliru, serta dilarang memberikan imbalan kepada media untuk memunculkan promosi terselubung yang seolah-olah berupa berita profesional. Nah, pasal 30. Dalam pasal ini menegaskan bahwa psikolog dan ilmuwan psikologi wajib memberikan informasi yang jujur, jelas, dan akurat dalam sebuah bentuk publikasi seperti brosur, iklan, seminar, maupun pelatihan non-gelar. Mereka harus menjelaskan tujuan kegiatan, metode, kualifikasi penyelenggara atau pelatih, serta biaya secara transparan, tanpa membuat klaim yang berlebihan atau menjanjikan hasil yang tidak realistis. Nah, aturan ini dibuat untuk menjaga integritas profesi dan melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, setiap kegiatan harus disampaikan secara apa adanya. Misalnya, menjelaskan pelatihan manajemen stres secara jujur tanpa janji. Misalnya dengan judul "Pasti Bebas Stres". Nah, dan dilarang memberikan program yang berkaitan dengan layanan psikologis tanpa kualifikasi yang sah. Tujuannya adalah memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya. Pasal 31 mengatur etika psikolog dalam promosi diri di ruang publik, yaitu tidak membuat klaim berlebihan mengenai kemampuan, tidak menjanjikan hasil terapi secara pasti, tidak menyesatkan publik dengan gelar atau kualifikasi yang belum sah, tidak menggunakan satu metode sebagai paling efektif tanpa bukti ilmiah kuat, serta tidak menjatuhkan psikolog lain demi meningkatkan citra pribadi. Pasal ini bertujuan menjaga kejujuran profesional dan mencegah manipulasi opini publik. Saya akan menjelaskan pasal 32, yang mana pasal ini misalnya iklan yang berlebihan. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam menjelaskan dirinya, kemampuan dan keahliannya itu harus bersikap jujur, wajar, bijaksana, dan tidak berlebihan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan keliruan di dalam persepsi keliruan di dalam masyarakat. Dalam konteks profesional, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus memiliki sifat jujur, yang mana kejujuran ini seorang psikolog dan ilmuwan psikologi harus memberikan informasi sesuai dengan faktanya dan batasan kompetensi yang dimiliki, tanpa menambahkan atau melebihkan kemampuan yang dimiliki agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Sikap wajar dan bijaksana ini diperlukan agar apa? Agar masyarakat dapat memahami bahwa seorang psikolog atau ilmuwan psikologi ini bukanlah penyembuh yang ajaib yang dapat menyembuhkan mental secara cepat atau secara tepat. Yang mana sikap wajar dan bijaksana ini diperlukan agar masyarakat ini dapat memahami bahwa psikologi adalah seorang pekerja yang mana seorang psikolog atau ilmuwan psikologi ini bekerja dengan sesuai metode ilmiah dan etika. Menjelaskan tentang bab 7,
yang dimana Bapak Jody menjelaskan tentang biaya layanan psikologi. Di sini saya akan menjelaskan pasal 33, penjelasan biaya dan batasan. Di sini psikologi atau ilmu psikologi ini harus menjunjung tinggi profesionalitas dan senantiasa harus meningkatkan kompetensinya. Berkaitan dengan hal tersebut, psikolog atau ilmuwan psikologi perlu dihargai dengan imbalan sesuai profesionalitas dan kompetensinya. Ya, berikut ini poin-poin penjelasan biaya dan batas-batasan seorang psikolog atau ilmuwan psikologi. Poin yang pertama adalah psikolog atau ilmuwan psikologi pada saat awal sebelum kontrak layanan dilakukan perlu menjelaskan kepada pengguna layanan psikologi secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk biaya layanan psikologi yang disediakannya sesuai kompetensi, keilmuan dan profesional yang dimiliki. Dan poin kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi dengan menggunakan berbagai cara termasuk tindak hukum untuk mendapatkan imbalan layanan yang telah diberikan jika pengguna layanan tidak memberikan imbalan sebagaimana yang telah disepakati dan harus memberitahu dan di mana seorang psikolog atau ilmuwan psikolog harus memberitahu pihak yang bersangkutan terlebih dahulu bahwa tindakan tersebut akan dilakukan serta memberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sebelum tindakan hukum dilakukan. Dan poin ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak menahan catatan yang diperlukan untuk penanganan darurat terhadap pengguna layanan psikologi hanya atau semata-mata karena imbalan terhadap layanan psikologi yang dibebankan belum diterima. Dan poin keempat, psikologi atau ilmuwan psikolog atau ilmuwan psikologi tidak bersedia memenuhi permintaan layanan psikologi yang diketahui melanggar kode etik seperti yang dicantumkan dalam keseluruhan pasal-pasal dalam kode etik ini apabila menerima imbalan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain untuk pekerjaan tersebut. Dan poin terakhir, psikolog atau ilmuwan psikologi sebagai bentuk keputusan atau kepedulian pada masyarakat dapat dan baik untuk menjalankannya atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas penyediaan layanan psikologi secara sukarela dan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Dan sebagai contohnya, di sini ada seorang psikologi klinis dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam menangani gangguan kecemasan, membuka praktik pribadi. Seorang psikologi klinis ini dia menetapkan tarif konsultasi sebesar 500 per sesi atau secara 50 menit. Penetapan biaya tersebut, seorang psikologi klinis ini mempertimbangkan yang pertama tingkat pendidikannya, di mana psikologi klinis ini dia menempuh pendidikan sampai S2 psikologi profesi klinis dan memiliki izin praktik resmi dari HMPSI dan Kemenkes. Dan yang selanjutnya di mana ini seorang psikologi klinis ini dia mempunyai pengalaman dan kompetensi klinis yang telah diakui dan di mana telah diakui oleh HMPSI dan Kemenkes. Yang ketiga adalah standar tarif layanan psikologi di wilayahnya, di mana layanan psikologi di wilayahnya itu sebesar 500.000. Makanya seorang psikologi klinis ini dia menetapkan tarifnya sebesar 500.000 per sesi. Dan yang keempat adalah tanggung jawab profesional untuk tetap memberikan layanan yang berdasarkan prinsip ilmiah dan etika. Namun, untuk klien dengan keterbatasan ekonomi, psikologi klinis ini memberikan opsi penyesuaian biaya atau layanan konseling kelompok berbiaya yang rendah. Ini mencerminkan prinsip etika bahwa penanganan biaya harus adil, profesional dengan kompetensi dan tetap mengutamakan kepentingan klien serta dasar-dasar profesi. Ini saya akan menjelaskan pasal 34 dalam kode etik psikologi. Pada pasal ini, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi jika ia ingin membagi biaya pembayaran kepada ilmuwan atau ilmuwan psikologi atau psikolog lainnya seperti atasan atau bawahan, itu harus sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Contohnya bagaimana? Yaitu dibayar seperti ini, yaitu dibayar karena bekerja bukan karena menunjukkan jalan. Maksudnya bagaimana? Ketika seorang klien datang kepada seorang psikolog, namun psikolog tersebut tidak bisa melayaninya dan ia pun merujuk kepada temannya, seorang psikolog itu tidak boleh mendapatkan biaya apapun atau biaya pembayaran apapun seperti itu.
Saya lanjutkan pada pasal 35 yang menjelaskan bahwa seorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus memiliki sifat yang jujur, teliti, dan akurat dalam memberikan laporan kepada pihak yang sudah membayar dalam layanan tersebut. Saya beri contoh, siapa aja pihak tersebut, itu adalah klien, ada perusahaan, ada institusi pemerintahan, dan juga asuransi. Contohnya bagaimana jika ada seorang klien dari perusahaan, ia menjalani 6 sesi pertemuan dalam layanan psikologi. Seorang psikolog itu harus bersikap jujur dan memberikan laporan bahwa klien tersebut telah melakukan 6 sesi dalam layanan psikolog, tidak lebih dari itu. Lanjut pada pasal 36, pada pasal ini menjelaskan bahwa seorang psikolog atau ilmuwan psikologi boleh menerima bayaran berupa barter ataupun pembayaran non tunai lainnya. Namun di sini terdapat dua batasan ketat dalam pasal ini. Yang pertama, pembayaran barter itu tidak boleh merusak hubungan profesional, dan yang kedua, pembayaran barter tersebut tidak boleh merugikan klien. Contohnya seperti apa? Jika seorang klien itu ialah petani tersebut boleh membayar dengan berupa bahan panen seperti beras ataupun sayur-sayuran dan bahan lainnya. Namun yang salah ialah jika seorang psikolog meminta bayaran lebih seperti bayaran tahunan terhadap bahan panennya, itu sangat dilarang dalam kode etik psikologi.